Anggarannya itu terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Untuk yang sektor swasta, penganggaran nirlabanya itu dilakukan oleh pihak swasta, sedangkan anggarannya itu merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik. Fungsi dan tujuan anggaran sektor publik. Untuk fungsinya itu anggaran sektor publik bisa sebagai alat perencanaan, kemudian alat pengawasan, alat kebijakan fiskal, alat politik, alat koordinasi dan komunikasi, alat penilaian kinerja, alat motivasi, serta alat untuk menciptakan ruang publik. Nah, sekarang kita lanjut ke tujuan anggaran sektor publik. Tujuan yang pertama itu adalah untuk merasionalkan penggunaan dana yang tersedia. Sedangkan tujuan yang kedua itu sebagai usaha untuk menyempurnakan rencana yang telah disusun pemerintah yang sebelumnya. Kemudian untuk memperinci penggunaan sumber menurut objek pembelanjaannya. Yang keempat, untuk landasan formal yuridis penggunaan sumber penerimaan serta sebagai alat untuk mengadakan pembatasan penggunaan sumber penerimaan. Yang kelima itu untuk menampung, menganalisis serta memutuskan beberapa alokasi pembiayaan. Nah, untuk jenis anggaran sektor publik itu ada 5. Yang pertama, anggaran tradisional, anggaran publik baru, anggaran kinerja, anggaran berdasar nol, serta sistem perencanaan, pemrograman, dan penganggaran. Untuk anggaran tradisional itu anggaran yang diperkirakan pertama adalah kemana sumber yang tersedia itu dapat dibelanjakan, sehingga diperlukan pengumpulan data atau daftar kebutuhan dari masing-masing unit dalam suatu organisasi. Kalau anggaran publik baru itu adalah anggaran dengan pendekatan manajemen publik baru. Bisa dilihat di halaman 9.18. Pada pertengahan tahun 1980-an itu telah terjadi perubahan manajemen sektor publik yang cukup drastis, yaitu dari sistem manajemen tradisional menjadi manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar. Anggaran kinerja itu berorientasi kepada program,
yang berarti bahwa penggunaan sejumlah dana tertentu telah mempunyai maksud dan tujuan yang diperlukan yang disusun dalam suatu anggaran yang ditentukan besar kecilnya target yang hendak dicapai oleh suatu program. Kalau yang anggaran berdasarkan nol itu dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan pada anggaran tradisional. Pengertiannya adalah anggaran awal untuk setiap kegiatan dalam suatu organisasi itu ditetapkan sama dengan nol. Sedangkan yang kelima itu merupakan penyempurnaan atas kekurangan yang dimiliki oleh sistem anggaran tradisional. Nah, kelemahan tetapi sistem perencanaan, pemrograman, dan penganggaran ini juga ada kelemahannya. Jadi untuk memperbaiki ya dari anggaran tradisional kan ada kelemahannya. Kemudian dari anggaran publik baru ada kelemahannya. Anggaran kinerja juga, anggaran berdasarkan nol juga, sehingga anggaran sistem perencanaan, pemrograman, dan penganggaran ini merupakan penyempurnaan dari anggaran-anggaran yang sebelumnya. Sekarang lanjut ke kegiatan belajar 2 mengenai penyusunan rancangan anggaran oleh pemerintah. Di sini klasifikasi anggaran itu diperlukan untuk memudahkan proses perumusan sasaran program yang akan dilakukan. Pelaksanaan anggarannya bagaimana, kemudian untuk formulasi sumber dan belanja secara kuantitatif, pelaksanaan analisis ekonomi, kemudian pemeriksaan terhadap realisasi anggaran, dan pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian sasaran yang telah digariskan. Nah, untuk yang ini klasifikasinya itu ada dari klasifikasi organik, objek, fungsional, ekonomi, program, serta terpadu. Untuk penyusunan rancangan anggaran oleh pemerintah itu dilakukan oleh pemerintah tiap tahun yang disahkan oleh DPR, di mana Menteri Keuangan membuat surat edaran tentang pedoman penyusunan anggaran yang ditujukan kepada semua menteri atau ketua lembaga negara yang menguasai bagian anggaran untuk memasukkan rancangan anggaran bagi departemen atau lembaganya. Kemudian nanti pekerjaan persiapan anggaran itu dilaksanakan oleh unit khusus dalam suatu organisasi pemerintahan. Di sini ada beberapa anggaran. Anggaran sumber itu adalah estimasi sumber yang terdiri dari sumber dalam negeri dan sumber pembangunan. Untuk anggaran belanja itu rancangan anggaran belanja yang didasarkan atas daftar usulan kegiatan
untuk anggaran rutin dan daftar usulan proyek untuk anggaran pembangunan.